Selamat pagi semua. Ada semangat? Age semangat. Age hidup. Amin. Halo Tuan Jemaat. Selamat datang. Ya, sudah lama kita kenal Tuan Jemaat. Ada berapa tahun ya kita tak jumpa? 2 tahun, 3 tahun ya. Ya, beliau telah di transfer ke Lubuk Antu. Ya, selamat datang dan selamat berada di sini bersama rekan kami. Dan juga kepada semua yang pertama kali datang, selamat datang ke gereja kami dan juga semua yang telah datang berlama-lama ya. Kita masih bersama-sama menyertai dan juga melayani di keluarga Tuhan ini. Amin. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur pada pelayanan hari ini daripada musician juga Brother Alex yang membuat sharing tadi ya. Saya diperingatkan sangat-sangat apa yang dikongsikan oleh Brother Alex tentang keperluan kita selalu memaju ke depan ya untuk upgrade ourselves. Amin. Karena tahun-tahun yang berlalu kita akan lihat kembali apa resolusi yang kita lakukan. Tapi jangan putus asa kalau walaupun kita belum atau masih melakukan resolusi tahun depan, tapi kita tetap mau berusaha untuk menyempurnakannya. Amin. Kalau kita katakan, saya bercadang untuk membaca 1 buku 1 tahun. Amin. Ya, walaupun kita belum mencapai, tapi tetap kita berusaha. Boleh? Kerana kita semua harus upgrade ourselves. Macam itu apa tu? Komputer kan? Kalau lama tak upgrade apa berlaku? Ya. Gitu. Kalau kata downgrade sudah. Betul? Ya, sebagai manusia juga haruslah kita upgrade. Amin. Boleh katakan amin kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Amin. So untuk hari ini ya, saya rasa Tuhan juga ingin kita sangat-sangat maju ke dalam tahun yang tahun ini ya. Sudah 8 hari sudah berlepas. Ya kah? 8 of January ya. 8 hari ya. Dalam tahun yang baru ini. Dan kita masih ada masa. Amin. Untuk merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan saya hari ini saya ingin mempersembahkan atau memberi kepada kalian untuk sesuatu yang harus kita pikirkan. Supaya kita boleh yang dikatakan upgrade ourselves ke dalam tahun yang datang inilah tahun ini. Amin. So kita ada slide hari ini. Dan tajuk hari ini adalah tahun harapan ya. Gereja harapan, tahun harapan. Semua ada harapan. Ada harapan hari ini? Kalau tidak ada harapan is hopelessness. Itulah tidak bagus. Tapi semua mesti ada harapan. Dan tajuk ini, tahun harapan, memanglah tahun untuk kita look forward untuk sesuatu yang cerah dan bagus. Dan kita lihatlah, kita pun ada suatu gambar di belakang sana, satu pokok yang sangat luar biasa. Dapat lihat sini sana. Nanti kalian boleh ambil gambar lah untuk kenangan. Ya, pokok itu saya rasa akan bertumbuh di gereja ini sampai tahun yang akan datang. Harap-harap tidak ada orang sentuh lah. Nanti ada burung-burung datang nanti. Ya, kita lukis burung. Tapi apa yang penting itu, kalau kita lihat di pokok itu, Yeremia 17 ayat 7 yang sebut kebahan hari ini juga, yang menentukan bahwa tahun harapan ini adalah harapan sebagai sebuah pokok yang besar dan berlimpah, dan berbuah, dan berbenih, dan berakar panjang dan dalam. Ya, ini sangat penting bagi semua yang ada di sini. Bahwa kita adalah bukan manusia yang berada di dunia ini, tapi kita mesti mempunyai harapan. Tahun ke tahun. Apa yang kita harapkan adalah seperti sebuah pokok yang sangat-sangat kuat. Supaya angin datang, tidak akan roboh. Amin. Ya, inilah yang kita harapkan. So, saya next slide adalah tentang ramalan tahun 2023. Bagus kah? Betul kan?
Saya rasa macam itu kan ramalan. Kalau kita ramalkan tahun 2023. Macam kita kenal lah semua ini ya. Tak payah saya sebut-sebutkan. Tapi ini akan terjadi kah? Akan terjadi? Akan kah? Mungkin kerana ini adalah sahaja ramalan. Betul? Prediction. Mana tahu tak ada peperangan. Tapi kalau kita lihat secara berterusan apa yang berlaku, memang ramalan sebegitu. Okey? Tapi saya mau katakan kepada kita semua, ada juga satu ramalan. Ya, next slide. Ramalan Tuhan bagi kita semua dalam tahun ini. Ramalan saja kan? Ramalan. Amin. So, apa itu maksud? Ramalan kita harus berusaha. Amin. Kalau Tuhan meramalkan, menyatakan sesuatu ke dalam kehidupan kita, jangan kita katakan, oh Tuhan inilah apa yang kamu katakan. Tapi lihat kehidupan saya susah. Tidak. Kita harus berusaha menuju kepada ramalan Tuhan tu. Amin. Oleh itu sangat penting bagi kita semua untuk mengenal Tuhan. Untuk mengetahui bagaimana kita dapat menuju kepada ramalan tahun ini. Ramalan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Amin. Ramalan kelimpahan dan ekonomi yang baik. Ya, inilah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tapi haruslah kita ambil, berusaha dan menyatakan Tuhan inilah ramalan, saya percaya dan saya akan berusaha. Bukan dengan tenaga diri sendiri, tapi dengan Tuhan bersama dengan kita. Amin. Boleh katakan amin kepada orang di sebelah kiri dan kanan kamu. Siapa yang tidak mau ramalan ini daripada Tuhan untuk kehidupan kita? Semua mau kan? Amin. Haleluya. Mari kita teruskan. Slide yang seterusnya, inilah yang kita akan baca. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya di batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu agar Engkau mengurapi semua yang ada di sini dan juga pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu supaya semua akan mendengar dan akan menjadi benih di dalam kehidupan kita semua dan akan berakar, bertumbuh. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Silakan duduk. Amin. Saya harap Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini akan menjadi suatu bagi kalian di dalam kehidupan mulai hari ini. Amin. Mulai hari ini. Kerana sangat penting bagi kita untuk terus bertumbuh seperti pokok yang teguh. Amin. Boleh katakan amin. Sampai tahun ini kita akan refleks satu lagi. Adakah saya seperti pohon yang ditanam di tepi air, di mana akar saya berambat dan dalam di tebing sungai. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan. Kerana apabila kita menjadi pokok seperti itu, apa yang Tuhan katakan di ayat 17? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan itu bermaksud kita memerlukan Tuhan dan menaruhkan harapan kepada Tuhan. Amin. Boleh kita katakan, ya saya adalah orang yang ingin mengandalkan Tuhan dan menaruhkan harapan kepada Tuhan. Kalau kita ingin menjadi begitu, haruslah kita menjadi sebuah pokok yang penting ini untuk kita melihat. Kalau kita, next slide. First thing first, ya. Poin yang pertama yang kita ingin lihat adalah bertumbuh di tempat berairan dan berakar. Tempat berairan. Kalau pokok ini
bertumpuk di tempat berairan, dia akan berakar dengan lebat dan rambat. Dan dalam juga. Itulah yang dikatakan. Tempat berairan. Apa tu tempat berairan? Kalau pokok itu di dalam tempat yang tidak berairan, ini rupanya. Next slide. Apa ni kamu kenalkah? Cactus. Mana kita dapat cari cactus? Di Sarawak kah? Tidak kan? Di tempat desert. Kamu perhatikan apa keunikan cactus di tempat desert? Kering, kontang, sangat-sangat tidak berair ya tempat tu. Tapi apa yang lihat ciri-ciri atau sifat spesies tumbuhan ini? Mereka mempunyai duri ya, duri yang tajam. Sukakah kamu pegang cactus ini? Ya, tidak suka. Wow, duri-duri itu gatal-gatal ya. Tapi kena, sakit. Kenapa dia begitu? Karena dia berada di tempat kering. Tapi kalau kita lihat umpamanya manusia seperti kita, ya, orang tidak akan suka kita kalau kita berduri. Kita kering kontang, tidak ada Tuhan, tidak ada di tempat yang berairan, kita akan mempunyai banyak duri. Kalau orang datang kepada kita, kenapa berdekat dengan saya? Hari ini moody saya. Wow, berduri. Kalau ada kita kerja, kadang-kadang kita lihat, klik-klik kita datang. Atau mungkin kita sendiri yang datang dengan muka yang masam. Jangan kerja saya. Hari ini saya tidak mood. Tak payah cakap, sudah teman tahu. Itu berduri tu. Betul? Saya perhatikan hidup saya. Kadang-kadang begitu juga. Kalau saya berduri, kerana saya tidak berada di tempat yang berairan. Ya, itu yang maksudnya. Ini sebelum firman Tuhan yang tadi Yeremia 17, sebenarnya ayat 5 mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan mata saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang rely on manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauhi daripada Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, inilah yang terjadi. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Betul? Kalau kita tidak ada air, kita berduri, memang semua orang jauhi dari kita. Tidak ada kebaikan. Kalau majikan mau naikkan bonus, terfikir dulu. Yang betutkah saya kasih ini orang? Selalu macam ni. Susah juga. Ya, inilah yang dikatakan. Blessings will not come to you. Kerana kita berduri. Dan sebagainya. Saudara-saudari, hari ini kalau kita ingin menjadi sebatang pokok yang seperti yang disebutkan tadi. Haruslah kita mendekati tempat yang berair. Tempat yang berair ini penting bagi kita. Apa yang dimaksudkan dengan tempat berairan? Nah, kita lihat apa yang dikatakan di Mazmur 146. Ya, janganlah percaya kepada para bangsawan. Sebelum ini, kalau kita rely on orang-orang, saya letakkan khas untuk kita meditate on this word. Ya, janganlah percaya kepada para bangsawan. Kadang-kadang kita rely on too much kepada manusia. Kalau kita yang bekerja, kita tahu. Kita mesti ada yang dikatakan kabel. Ya, apa maksud kabel? Kita tahulah kabel besar, kecil lah. We rely too much. Datuk Tan Sri, siapa kenal siapa. Inilah kabel bangsawan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Mereka yang kita harapkan, majikan kita untuk memberikan gaji kepada kita. Orang-orang kenamaan, orang-orang politician yang memberi jaminan ya kepada kita sebagai rakyat. Jangan harap mereka. Betul. Selama ini kami ikut politik sampai sekarang. Janganlah harap mereka. Betul. Kenapa? Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Mereka akan mati, kan? Covid datang semuanya, melayang.
pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Dalam English, and their plan die with them. Rencana mereka, mungkin ada orang mempromiskan kepada kita, wah, projek-projek besar. Jangan harap begitu, harap pada Tuhan. Amin. Karena apabila satu berlaku, mereka katakan, oh, projek itu cancel. Susah juga. Betul. Harap pada Tuhan. Ini yang penting. Bagaimana kita harap kepada Tuhan? Ya, alihkan kita sendiri. Ya, kita bukan tidak ada kaki, kita ada kaki. Haruslah alihkan diri kita kepada Tuhan, di mana Dia adalah source of air, ya, air bagi kita. Okay, next slide. Yang dikatakan sumber mata air adalah Tuhan. Amin. Yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 14. Yesus mengatakan kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, ini tentang seorang perempuan yang berada di perigi dan dia mengambil air. Dan Yesus meminta air itu daripada dia. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Tapi kamu minum air yang ada di dunia ini, ya kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, Yesus berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang Yesus ingin katakan kepada kita adalah Dia adalah keselamatan kita. Amin. Keselamatan, salvation. Apa yang dimaksudkan? Kalau orang English katakan salvation, ya, ada deep meaning. Kadang-kadang kita katakan keselamatan, oh itu rasa selamat. Oh itu rasa, kita rasa kedamaian, kesejahteraan. Tetapi maksud sebenarnya keselamatan itu adalah apabila sesuatu benda seperti handphone kita tidak berguna lagi. Kalau kita lihat handphone saya, ada satu line sudah. Lama-kelamaan line-line itu akan menjadi lebih lagi, ya. Satu hari saya akan buangkan. Tidak berguna lagi. Tapi keselamatan adalah di mana seseorang yang ambil handphone ini yang tak berguna ini akan buat operasi sampai handphone ini diperbaharui lagi. Ini yang dimaksudkan salvation yang Tuhan ingin menyampaikan kepada kita hari ini. Tuhan adalah keselamatan. Kalau kita dilahir di dunia ini, kalau kita lihat apa yang ada di kehidupan kita, mungkin kita rasa kecewa. Kan family kita tidak berapa ada. Kan kita mungkin berada di negara yang tidak berapa ada. Syukurlah kita berlahir di negara Sarawak. Kalau kita dilahir di Afrika, apa yang kita rasa? Kecewa kan? Pernahkah kamu pikir, kenapa Tuhan tidak memberi saya dilahirkan di Europe? Adakah? Thank God, saya mengatakan. Kalau Tuhan berikan, dia mungkin berikan kepada kamu Ukraine, habis kamu. Mampus. Sekarang mampus kan? Europe kan? Ukraine juga Europe. Itu yang kita katakan kadang-kadang kita melihat, ada orang yang lebih, kita terasa. Tapi jangan risau. Apa-apa yang kita lihat sekarang bukan akan yang Tuhan ingin katakan. Kalau Tuhan memberi keselamatan, salvation kepada kita, inilah satu pembaharuan yang baru di dalam kehidupan kita. Oleh itu, dan keselamatan ini adalah untuk seumur hidup kita. Bila kita akan mati. Seumur hidup. 80 tahun? Tidak. Eternity kita. Amin. Sampai seumur selama-lamanya. Kita tidak akan mati. Inilah keselamatannya Tuhan katakan. Tuhan ingin memakaikan apa yang telah dibuang dan dipakaikan, diperbaiki dan digunakan handphone selama-lamanya. Amin. Katakan amin kalau kita ingin
hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Karena ini bukan cara manusia. Karena ini bukan cara dunia. Ini adalah keajaiban Tuhan yang kita katakan. Yang kekal dan selama-lamanya. Kalau tidak kekal, kenapa dia Tuhan? Betul? Amin. Nah, ini yang Tuhan ingin berikan kepada kita. So, pada hari ini, adakah kita datang kepada pengairan? Ini yang sangat-sangat perlu untuk kita pikirkan. Oke, next slide. Ada dua perkara yang kita ingin lihat dalam kehidupan kita pribadi. Satu adalah datang ke sumber air Yesus. Ya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ini dalam Matius 11. Mari kepada aku. Saya katakan kepada sidang Iban itu hari. Siapa yang menjemput? Yesus yang menjemput. Ya, bukan kita jemput kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kata, oh saya datang ke gereja karena kawan yang jemput. Tapi sebenarnya Yesus yang menjemput kalian datang. Ini yang penting bagi kita. Kalau siapa yang mempunyai pilihan? Orang yang menjemput atau orang yang dijemput? Ada pilihan. Ya, dijemput. Kalau saya dijemput, saya tidak datang, apalah? Rugi siapa? Tuan penjemput atau dijemput? Rugilah saya sendiri karena tuan rumah yang jemput saya untuk mengabang tu prepare lah makanan kari, rendang ada, semua ada. Tapi saya datang ke tempat tu, rugilah. Dan Tuhan ingin mengatakan di Matius 11, Yesus mengatakan, marilah jemput. Saya telah jemput. Syukur pada Tuhan pada hari ini. Katakan pada orang sebelah kiri kamu dan kanan kamu. Kamu sangat bersyukur kerana kamu datang ke gereja ini. Amin. Kerana kamu telah dijemput oleh Tuhan dan datang ke gereja ini. Amin. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Saya adalah mata air. Datanglah kepada Yesus untuk menerima apa? Keselamatan daripada Yesus. Kalau hari ini kita datang ke gereja hanya untuk berada di sini dan keluar daripada gereja tanpa menerima Yesus, inilah yang kita katakan you miss the chance, ya. Pentingnya kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Oke? Kenapa? Karena kita dapat dibebaskan oleh Kristus. Amin. Messiah. Yesus adalah Kristus. Kalau kita lihat apa yang berlaku, Yesus tidak sahaja mati di kayu salib. Nah, ini yang kita selalu lihat, miss out. Tapi kedatangan Yesus adalah untuk kebangkitan, untuk melepaskan semua segala yang menghantui, memperbudakkan kita di dunia ini. Amin. Yesus ingin melepaskan kesengsaraan manusia. Yesus ingin melepaskan benda-benda yang menghantui. Ada perkataan itu, menghantui. Ada. Oke. Menghantui kalian, memperbudakkan kalian di dalam kehidupan. Oh, mungkin kita rasa kehidupan kita begini. Tapi ini halah peluang yang untuk Jesus untuk membebaskan kita. Supaya kita menjadi lebih baik keadaan kita. Amin. Inilah yang diperlukan untuk kita ketahui. Kerana kesengsaraan semua dilalui oleh Jesus. Apabila dia disalib. Ada seorang pengaji Oxford University, PhD, dia bertulis, semua Injil adalah serupa semua kesengsaraan yang ada di dunia ini diperlakukan kepada seseorang. Semua, tidak ada sastra di dunia ini atau cerita mana-mana, cerita di dunia ini yang melakukan keburukan terhadap seorang yang hanya dicatatkan di Injil. Kenapa? Karena Yesus pada masa dia disalib, inilah satu perlakuan yang sangat-sangat luar biasa, yang
paling hodoh, yang paling buruk. Apalagi Yesus diperbudakan seperti seorang raja yang telah diperbudakan. Apalagi kawan baik dia juga lari. Apalagi seorang daripada 12 yang Judas yang mengecewakan dia, yang memberikan dia kepada musuh. Apalagi seorang yang mengatakan kebenaran telah juga dikatakan salah. Apalagi kamu perhatikan apa yang telah diperlakukan oleh Yesus. Tak pernah ada seorang manusia di dunia ini diperbudakkan sampai dia dimatikan di kayu salib. Hanyalah Yesus. Tapi ceritanya bukan full stop begitu. Ceritanya adalah ada kemenangan dalam dosa. Dalam kemenangan, dalam kematian. Ada pembebasan daripada Kristus dalam kehidupan kita. Oleh itu apabila kita memberikan kehidupan kita ke dalam Yesus, apa yang kita lalui ada harapan. Amin. Walaupun kawan-kawan mungkin menggosip kepada kalian, oh kamu rasa begitu kecewa, tapi ada harapan. Katakan ada harapan. Kerana Yesus melaluinya dan Yesus bangkit dan saya juga ada harapan dalam Yesus. Amin. So jangan kecewa. Ambillah apa yang ada di sini yang dihentam kepada kalian, tapi kita ambilkan dan walaupun kita katakan saya rasa sakit tapi tetap mengalah, ya. Orang kata tetap give up your rights. Kerana apa? Kerana kalian adalah lebih daripada pemenang. Amin. Sangat senang jadi pemenang, betul? Kalau orang slap you on the left, kamu tumbuk dia. Kamu jadi pemenang? Ya, yeah, champion. Tapi Yesus katakan, you are more than conqueror. Kalau orang slap you on the left, alihkan sebelah pipi kamu. Tak apa. Come, slap me on my right. Adakah kamu lebih dari pemenang? Yes, amen. You don't have to pay back. But you can be strong even you look meek. Itu yang diperhatikan dalam kehidupan Yesus. Oleh itu, kita harus dibebaskan oleh Kristus. Dan ini yang dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di Yakobus. Amen. The spirit in you is greater than the spirit in this world. Katakan haleluya kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Kerana saya mempunyai Yesus, saya dapat dibebaskan. Amen. So first thing first, yang penting adalah mengalihkan kita ke pengairan, tempat berair. Dan tempat berair adalah di mana Yesus berada. Amin. Terimalah Yesus dalam kehidupan kalian. Supaya kita akan menjadi seorang yang telah dibebaskan. Okay, next slide. Yang kedua yang tentang pokok ini, bagaimana kita dapat menjadi pokok yang sangat-sangat kuat ini adalah tentang bertumbuh dengan berambat dan mendalam. Kita lihat. Bertumbuh, merambat dan mendalam itu bermaksud akar kita harus masuk ke dalam tanah dan ke tempat-tempat perairan. Kerana kalau akar itu pendek, hancurlah kalau angin datang. Roboh pokok itu. Tidak akan berguna. Kalau sesuatu yang datang dalam keadaan hidup kita, roboh kita tidak berguna, ya. Yang itu yang dimaksudkan. Haruslah kita mempunyai akar, rambat dan mendalam. Bagaimana kita boleh melakukan begitu? Adalah dengan tumbuh di dalam Tuhan. Ya, daripada tumbuh dalam pekerjaan kita. Daripada tumbuh dalam badan kita. Ada siapa mau tumbuh dalam size kita? Sama-sama. Burung yang jenis sama akan berterbang sama-sama kan?
Inggris kata, I forgot. Anyway, kalau kita berdekatan dengan seorang itu, kita akan memberi mereka karakter kita dan sebagainya. Ini adalah satu proses yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makin mendekat dengan Jesus, makin serupa dengan Dia. Amin. So, ada satu cerita. Ya. Ini cerita tentang Albert Einstein. Kamu tahu Albert Einstein, E=mc². Ini pakar. Satu hari dia berada di dalam keretanya, ada seorang pemandu. Dia ada seorang pemandu ya dalam kereta dia. Kerana dia selalu membawa pemandu itu untuk berceramah, sampai pemandu itu sangat-sangat pandai apa yang dia ingin ceritakan ya. Albert Einstein, formula dia pemandu itu kereta itu pun agak pandai. So satu hari dia melihat Albert Einstein sangat letih kerana terlalu banyak appointment. Lepas tu dia meminta, Albert Einstein, boleh kalau kamu letih, biar saya memakai baju kamu dan sebagainya, so saya menjadi kamu. Dan kamu memakai baju pemandu, ya, driver, seperti seorang supir, yang katakan supir, ya, pemandu, ya. Lepas tu kita swap lah, kerana dia pun pandai apa yang Albert Einstein perlu menyampaikan itu ceramah. So Albert Einstein pun rasa begitu, okeylah, swap lah. Kerana pada masa itu jarang orang bertemu, ada kamera macam selfie kan. Mereka pun tidak berapa kenal rupa Albert Einstein. So mereka pergi ke satu tempat ceramah. Dan supir itu atau pemandu itu menjadi penceramah. Dan Albert Einstein menjadi pemandu yang duduk di belakang itu. Lepas tu dia memberilah pensyarah dia sampai habis. Lepas tu soalan. Dia pun boleh dengan senangnya jawab-jawab. Tapi ada seorang profesor tanya satu soalan. Kenapa E=mc² harus begitu? Duduk. Dia terasa. Driver itu kan rasa, agak susah aku menjawab. Susah kalau saya menjawab ni salah. Lepas tu dia fikir-fikir. Gitulah. Dia kata, soalan itu sebenarnya sangat mudah untuk dijawab. Saya tak perlu jawab. Saya punya pemandu dapat jawab. Kamu lihat tu, pemandu, datang ke depan, jawab soalan tu. Wah, senang. Ini cerita ya. Lucu juga. Ya, tapi yang kita katakan, kalau kita bersama-sama, kita akan menjadi serupa dengan orang bersamaan dengan kita. Ya. Oleh itu, Jesus ingin kita bersama berjalan dengan Dia, menjadi muridnya. Proses ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Apabila kita kata yes and amen kepada Jesus. Dan kalau kita perhatikan murid-murid Jesus, kalau Jesus datang ke dunia ini, dia tidak terus balik kan, dia serve, dia melayani 3 tahun setengah di dunia ini bersama dengan murid-muridnya dalam ministry, supaya dia boleh mengajar mereka, supaya mereka boleh melihat teladan Jesus dan sebagainya sampai kehabisan masa di dunia ini. Tapi ini yang berlaku. So pada hari ini, untuk menjadi murid Yesus, Yesus juga mengirim kita, siapa? Roh Kudus untuk memuridkan kita. Amin. Roh Kudus yang harus kita terima dalam kehidupan kita, supaya kita melalui proses pemuridan yang dipimpinkan oleh Roh Kudus. Maksudnya, kalau kita berdoa, kita harus perhatikan Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita dalam doa kita. Oke, yang kedua adalah tinggal dalam Kristus. Apabila kita menerima Yesus, menerima Roh Kudus, haruslah kita tinggal di dalam Kristus. Dalam buku Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Adakah Kristus hidup di dalam kehidupan kita hari ini? Sangat senang untuk kita perhatikan. Kalau kita bangun pagi-pagi, adakah kita merasa ingin berdoa? Adakah? Kalau kita tidak berasa ingin berdoa,
mungkin kita harus perhatikan, adakah Kristus hidup di dalam kehidupan kita? Apabila kita mendengar, atau ada keinginan kita mencari lagu-lagu penyembahan. Kenapa? Karena ini penting. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan menyembah Tuhan. Dalam kehidupan masa-masa krisis kita, apakah respon kita? Kita perhatikan. Ada kita kuat marah? Terus marah? Atau adakah kita hold back? First thing first. Yesus, apa yang perlu saya lakukan? Kalau kita mempunyai cara begini dalam kehidupan kita, pasti Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan siapa yang selalu mengingatkan kita benda-benda ini? Siapa? Pastor kan tak ada. Gembala-gembala pun mungkin tak ada di sisi kamu. Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Oleh itu kita harus menerima Roh Kudus. Katakan, oh Roh Kudus, saya perlukan Anda di dalam kehidupan kita. Supaya kamu di dalam saya dapat berada di dalam Kristus. Amin. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Ada satu cerita tentang seorang, ini cerita dongeng, tapi saya buat ilustrasi ini. Ada seorang cerita, sebenarnya ibu, mak mertua dia dan istri itu yang tinggal bersama-sama. Tapi dia tidak suka mak mertua dia. Kerana selalu dimarahi. Ada nggak di sini tidak suka mak mertua? Jangan ikut teladan ya. Selalu dimarahi dan semua yang dia lakukan dia terasa tidak aman. Selalu dikutuk dan sebagainya. Satu hari dia tidak boleh tahan sudah sampai dia pergi cari dukun. Jangan ikut cara ini ya. Ini cerita saja. Dia pergi cari dukun. Dia mengatakan dukun, saya kasih duit kamu. Saya mau bunuh mak mertua saya. Kasih dia poison. Jahat nih. Lepas tu dukun kata, beginilah. Saya akan kasih kamu poison. Kalau kamu pakai ini poison yang kuat nih, tentu dia makan, letakkanlah makanan, makan dia mati. Terus. Tapi, apa yang akan berlaku? Kamu akan disaki sebagai pembunuh. Polis datang dan semuanya. Kamu tetap, namun pasti akan ditangkap. Kalau begitu, bagaimana? Tanya dia kepada dukun. Dukun ada cara lain lagi. Ini lebih mahal. Ya, lebih mahal. Saya akan bagi kamu obat ini yang tidak begitu racun. Tapi kamu perlu lakukan 3 kali. Letak sikit-sikit dalam makanan dia. Sikit-sikit. Setiap kali makan, letak sedikit. Supaya dia akan sampai akhirnya, ini akan berlakulah kematian. Dan tidak ada orang syaki. Perempuan itu, menantu itu kata, ya begitulah. Wow. Boleh, tapi dia tak suka makanan. Saya apa? Selalu masak, dia tak makan. Bukan begitu, kamu haruslah pujuk dia. Tunjuklah teladan kepada dia, supaya dia dapat makan. Gitu kah? Okeylah. Untuk tujuan membunuh mertua saya akan lakukan. Dia membeli ubat tu. Pergi ke rumah, masak. Cari YouTube. Masakan yang paling enak. Untuk mak mertuanya. Dan layan anak mertua, oi mak mertua hari ini kamu cantik sekali. Datang ke tempat, duduk. Perangai dah berubah. Makanan saya masak tetap yang paling kamu suka. Saya masak. Tapi dia bubur sikit lah. Tu ubat-ubat. Makan, mak mertua dia marah-marah tapi makan saja. Lama kelamaan, mak mertua dia suka makanan dia. Heran. Lama kelamaan, dia pun layan dengan baik mak mertua untuk tujuan itu. Sampai hampir ke bulan ketiga, di mana ubat itu akan berkesan. Dia pergi ke dukun, dia cakap ke dukun, dukun, kali ini saya ingin kamu reversekan ubat tu. Kenapa dukun kata? Kenapa? Karena saya sudah jatuh cinta, menjadi sangat rapat dengan mak mertua saya. Lepas tu dukun kata, ya kah, begitu. Sebenarnya tidak dapat reverse. Kamu kasih dia akan berlaku. Tolonglah dukun tu. Tapi dukunnya cakap sebenarnya. Sebenarnya makan ini. Apa yang saya kasih tu bukan ubat. Sebenarnya vitamin. Vitamin. Oleh itu, apabila mak mertua makan, dia rasa lebih sehat juga. Begitulah.
Tapi jangan cobalah. Kasih mak mertua kamu makan vitamin. Pasti dia suka kamu. Itu message dia. Ketawa. Ya, ini cerita lah. Tapi apa yang kita rasakan? Apa yang sebenarnya cerita ini? Kita kadang-kadang kita ingin ubahkan keadaan dan sebagainya. Karena berlaku. Tapi sebenarnya Tuhan ini menunjukkan kepada kita, haruslah kita ubahkan diri kita sendiri dulu. Amin. Dalam semua keadaan, lihatlah ke dalam kita sebenarnya. Adakah kita merendah hati? Adakah kita mempunyai hati yang mengasihi? Dan sebagainya. Daripada melawan keadaan itu. Amin. Kerana Tuhan ingin memimpin kita tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Melayani, bukan menghukumi. Dia tidak mengatakan, kamu dosa sini, dosa situ. Tapi dia melayani. Supaya kita melihat, dia dapat menukarkan segala-galanya dengan kerendahan hati. Kerelaan mengalah. Amin. Itulah jadi lebih daripada pemenang. Next slide. Ada 3 benda yang saya ingin mendorong kita lakukan dalam kehidupan kita supaya lebih mendalam. Saya rasa ini telah saya katakan tadi. Satu adalah baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat penting. Ya, seperti pada Alex katakan. Firman Tuhan hidup ini sangat penting. Karena apabila kita baca firman Tuhan yang mengajar kita. Yesus kata, mari kepada saya. Saya lembut, lemah lembut kepada kamu. Dan taati dan belajar daripada saya. Di dalam Matius 11. Belajar. Siapa Yesus? Kalau kita ingin Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini adalah firman daripada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes. Pada permulaannya ada firman. Dan firman ini wujud. Dan firman ini menjadi manusia. Dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Yesus. Kalau kita bacakan firman Tuhan, every day kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang keajaiban Tuhan. Karena firman Tuhan. Kalau kita lihat apa yang mungkin kita katakan apa maksudnya saya tak paham. Tapi sebenarnya firman yang diperkatakan oleh Tuhan adalah serupa kehidupan. Apabila Tuhan, kalau kita perhatikan, merencanakan atau menjadikan bumi, Tuhan tidak senyap. Tuhan mengatakan firman-Nya. Yang firman-Nya itu ada kuasa daripada Tuhan. Yang hidup. Oleh itu, saya ingin kita ambil makan firman itu, tidak secara tahu apa informasi, tahu dia inspire kita, tetapi dia impart into our life. Impartasi dalam kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan. Dan kedua adalah utamakan doa. Doa pada Tuhan. Ya, doa mana-mana kita berada. Setiap masa. Doa itu tidak bermaksud kita harus lutut pergi ke tempat doa. Tapi Tuhan katakan datang kepada rumahnya di mana ada tempat a secret place. Secret place. Apa secret place? Di bahasa. Tempat persembunyian. Di mana kamu hanya tahu. Maksudnya, kita tidak payah berdoa di depan-depan orang lain. Kami bilang, Tuhan. Tidak, secret place. Dalam hati kita dapat berdoa. Amen. We have a talian dengan Tuhan. Dalam hati kita, doa. Kadang-kadang, of course, we can doa dengan mulut kita. Confess to God. Menyembah dan sebagainya. Yang ketiga adalah melayani. Amen. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Melayani. Kalau kita ingin bertumbuh, haruslah kita melayani. Di mana? Mungkin di gereja, mungkin di kumpulan kecil kita. Dan kita juga dapat melayani di luar gereja. Yang penting itu adalah hati melayani. Kenapa kita bertumbuh dengan melayani? Karena dalam pelayanan kita akan bertemu dengan sikap-sikap kita yang luar biasa. Amin. Kita akan rasa, kenapa saya harus melayan?
Kadang-kadang saya rasa begitu. Kenapa saya harus menjadi tukang sapu gereja? Itu dulu lah di gereja di Dongan. Kita ada roster, kumpulan-kumpulan siapa ke gereja. Kamu tahu gereja di Dongan lebih besar tempat tu. Kita ada roster, hari Sabtu kita datang, kumpulkan member-member datang. Saya ketua kumpulan. Tapi member tak respon. Setiap kali 3-4 orang saya datang untuk cuci gereja. Saya pun terasa, kenapa saya harus melayani cuci gereja? Untuk siapa? Untuk Tuhan? Tuhan tak ada. Tuhan datang on Sunday. Alasan-alasan ya. Tapi tetap kita lakukan. Tuhan yang ingin lihat karakter kita dahulu. Ubahkan karakter sampai kita rela. Tuhan, inilah berkat untuk saya mencuci gereja. Karena saya tahu apa yang saya lakukan bukan hanya untuk kamu, bukan untuk cleankan gereja ini supaya bersih-bersih, tapi untuk melayan jemaat yang datang ke gereja. Supaya mereka datang, mereka rasa enak dan mereka dapat connect with Tuhan. Inilah yang kita katakan melayani dalam kehidupan kita. Walaupun kita dapat melakukan, we may have a skill to do other things, but let's humble ourselves to serve God. Boleh katakan, mulai hari ini, saya akan melayani di rumah Tuhan. Amin? Amin. Ya. Yang kedua adalah melayani di luar rumah Tuhan, ya. Ya, seperti yang kita dengar daripada Brother Alex. Tuhan dapat memakai kita untuk melayani dia. Apabila Tuhan membawa seorang ingin mengenal Yesus, kita melayani. Walaupun satu hari sebelum Christmas, tentu Tuhan ada rencana dia untuk kita pergi suatu tempat. Katakan, yes, saya akan melakukan segalanya. Apa-apa yang keadaan dalam kehidupan saya tetap akan mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan dalam keadaan begitu. Amin? Oke, next slide. Oke, ini yang ilustrasi. Kalau sebuah pokok itu tidak mempunyai hasil yang baik, apa yang berlaku? Apa yang sebenarnya berlaku? A bad tree cannot bear good fruit. Yang dikatakan Tuhan. Kalau lihatlah hasil-hasilnya. Sebenarnya kalau akarnya tidak bagus, ya, akar tumbuhan itu bagus, dia tidak akan mempunyai hasil yang bagus. Betul kalau seorang yang tanam. Betulkah, Uncle? Itulah kalau cili ya, tanam cili itu, kalau ada kuman ya, makan akar, cili itu tidak bagus. Itulah kita harus perhatikan akar itu. So pada hari ini, ingat, kita harus mempunyai akar yang lembat dan dalam supaya akan berhasil. Satu hasil yang bagus. Oke, next slide. Bertumbuh dengan menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berada dengan Yesus, kemungkinan besar kita akan menghasilkan buah. Buah apa ini? Buah anggur. Oke. Lychee, longan, mata kucing, apa-apa. Semua ini buah. Kalau kehidupan kita menghasilkan buah, apa yang dimaksudkan buah itu? Ya, kita akan lihat. Next slide. Next slide ya. Yesus mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihnya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita lihat pokok. Kalau pokok tidak berbuah, apa yang berlaku? Kita mungkin satu hari kita potong pokok itu. Tapi sebelum itu kita akan lakukan trimming. Seperti pokok rambutan. Kalau musim ini tidak berbuah, kita akan potong semua sampai kosong. Botak. Barulah ia akan berbuah tahun depan. Mungkin kita dalam proses ini dipakai oleh Tuhan. Mungkin kita melalui ini. Tapi jangan risau. Kerana akhirnya apa yang Tuhan inginkan adalah kita berbuah. Dan apabila kita berbuah, inilah yang dikatakan berbuah itu. Ada satu pokok. Kalau
sebenarnya kalau kita berbuah ini yang berlaku. Kalau kita seorang budak ambil batu, lontar kepada pokok itu, adakah pokok itu akan melontar batu itu balik? Tidak kan? Pokok itu akan memberikan buah kepada dia. Betul? Ini sikap berbuah. Maksudnya apa Tuhan ingin katakan kepada kita hari ini? Apabila kita menghasilkan buah, walaupun kehidupan kita bukan seperti pokok yang ada buah-buah. Buah itu tidak bermaksud keuangan besar. Buah itu tidak bermaksud aset-aset yang banyak. Buah tidak bermaksud kerja-kerja yang bagus. Sebenarnya apa yang buah yang dimasukkan oleh Yesus adalah buah yang dapat dimakan oleh manusia. Orang-orang lain yang kita boleh berikan. Okay, next slide. Hati yang memberi kepada Kristus. Itu maksudnya buah. Hati yang memberi kepada Kristus. Apabila kita menghasilkan buah, kita akan mempunyai rendah hati yang suka memberi. Ada satu quotation yang dikatakan begitu. Next slide. You can give without loving. Kamu boleh kasih tanpa kasih. Kamu boleh beri tanpa kasih. But you can never love without giving. Kamu tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Betul? Yeah, the great acts of love are done by those who are habitually performing small acts of kindness. Victor Hugo. Yeah. This is apa yang dikatakan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Apabila kita memberi, haruslah kita memberi dengan kasih. Kasih. Melayani Tuhan adalah apabila kita memberi. Memberi tidak bermaksud kita kaya, kita memberi. Kita tidak kaya, tidak memberi. Sebenarnya, kalau kita mempunyai pikiran begitu, itu salah. Pemberian itu tidak bermaksud keuangan. Pemberian itu juga bermaksud tenaga, ya, usaha kita untuk melayani. Ini satu pemberian kepada Tuhan. Pemberian bermaksud masa kita. Apabila kita meluangkan masa untuk membimbing seseorang. Ya, ini yang dikatakan kita beri. Melayani di gereja adalah satu pemberian, ya. Melayani saudara-saudari walaupun tidak berada di gereja, satu pemberian. Kerana kamu meluangkan masa, kamu mengambilkan skill kamu untuk mereka. Amin. Yang dikatakan tak payah satu perlakuan yang besar supaya semua orang lihat. Kecil juga melayani. Tapi apa yang penting adalah kasih dalam memberi. Kasih dalam memberi. Kalau tidak ada kasih, pemberian seperti gonggong. Bunyi kuat tapi tidak ada hasil yang dikatakan hasil daripada pokok itu. Inilah yang perlu, kasih dalam memberi. Oke? Next slide. Apa yang satu lagi adalah hati tentang hasil itu adalah hati untuk membimbing orang ke Kristus. Hati untuk menginjil, membimbing mereka kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mempunyai hati untuk membimbing, kita akan mungkin kita akan berada di dalam kumpulan-kumpulan kecil kita, menjadi teladan kepada mereka. Oh, siapa di sini masih belum berada di kumpulan kecil? Saya ingin mendorong kita, ya carilah kumpulan kecil. Supaya kita berada di sana dan dapat mendorong satu sama lain dan dibimbing dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ada di sini, yang telah berada di gereja sini, sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun, marilah kita menjadi pembimbing. Ya. Ajar mereka yang baru datang ke gereja ini. Perhatikan kehidupan mereka supaya mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Ya, ini dikatakan hasil. Kalau pokok yang tidak berhasil, ya tidak berguna. Hanya pokok yang berhasil sangat berguna kepada Tuhan. Dan apabila kita melakukan ini, apa yang berlaku, apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita bukan lakukan ini dengan tenaga kita. Tapi kita lakukan ini dengan harapan pada Tuhan. Ramalan pada Tuhan sangat-sangat cerah.
bagi kita. Kerana Tuhan akan memastikan kita akan dapat melakukan dengan terbaik untuk Dia. Yang ini dikatakan di ayat Jeremiah 17. Next slide. Next slide lagi. Adakah? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya pada Tuhan. Amin. Kalau kita ingin diberkati tahun ini, tahun harapan 2023, pastikan kita rely on Him. Dan pastikan kita we have hope in Him. Seperti tumbuhan sebatang pokok yang berada di perairan, di mana akarnya dalam dan pada musim kemarau hasilnya masih ada. Amin. Pada hari ini, kalau kita ingin suatu daripada Tuhan untuk kita hari ini, kita katakan amin, saya inginkan. Ya, slide sebelumnya saya ingin tunjukkan apa yang dimaksudkan. Ini pokok. So, mungkin kita lihat tadi pokok ini yang ada di belakang. Selalu apabila kita tengok pokok ini, biar kita diingati 3 perkara di dalam pokok ini. Amin. Kalau kita tengok bertumbuh, perairan dan berakar itu Yesus. Ya, dicatatkan Yesus. Dan kedua, bertumbuh dengan berambat dan mendalam. Inilah tentang keluarga dan gereja, di mana kita dipimpin, di mana kita menjadi murid kepada Yesus. Amin. Di mana kita ada Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, bertumbuh dengan menghasilkan, inilah tentang memberi, membimbing kepada generasi yang baru, menginjil, memberi Injil, memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan. So apabila kita selalu datang ke gereja, ingatlah pokok ini, ambil gambar. Letak handphone kita, every time, screen saver, lihat. Tahun ini, 2023, saya akan menjadi pokok yang berhasil. Katakan amin. Mari kita berdiri. Saya akan nyanyi lagu ini tanpa syarat, supaya kita dapat memberi satu komitmen sekali lagi kepada Tuhan. Untuk datang kepada Dia pada tahun ini. Tahun yang penuh dengan harapan. Tahun yang akan mengubahkan segala-gala ramalan dunia ini. Tapi ramalan Tuhan tetap akan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita melangkah ke dalam Dia dan menyatakan, Tuhan, Kamulah Tuhan bagi saya, dan saya akan menjadi seperti pokok yang tumbuh dengan perairan. Amin. Haleluya.